Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Bisa saya bantu? Saya mau nanya, pasien atas nama Raya Anandita dirawat ruangan berapa ya? Oh, sebentar saya cek dulu ya. Pasien atas nama Nyonya Raya Anandita sedang dirawat di ICU. ICU. Oh, kalau saya mau ke ICU, lewat dari mana ya, Mbak? Mas lurus saja, nanti di sebelah kiri. Oke, makasih ya. Ya. Kenapa harus Kak Raya yang ngalamin kayak gini, Digi? Vindi, kamu harus ikhlas ya. Kamu jangan menangis terus. Memang ini kenyataan yang sangat menyakitkan untuk Raya. Tapi Raya sendiri sudah bisa menerima semuanya kan? Tapi Kak Raya udah gak bisa kayak ibu-ibu yang lain. Dia udah gak bisa melahirkan, gak bisa mengandung. Vindi, kita semua tidak menginginkannya. Tapi aku mohon sama kamu, jangan tunjukkan kesedihan di depan Raya. Kasihan kan dia. Jangan membuat dia semakin merasa putus asa. Sudahlah, kamu jangan sedih. Vindi sayang, udah dong kamu jangan nangis terus. Kita itu harus ikhlas. Kalau kamu gak ikhlas, kasihan Raya makin menderita. Ya, kita harus kasih semangat Raya. Loh, kok ada Vindi? Kok Vindi bisa sama Digi ya? Sepertinya mereka lagi kumpul keluarga. Gitu dong sayang, kamu jangan nangis terus. Kita masuk kamar Raya ya, kita hibur dia. Yuk. Oh ya Allah, semoga semuanya akan baik-baik saja. Syukurlah aku masih bisa melihat Digi lagi. Digi, tunggu! Surya? Ya, ini aku. Tapi kenapa kamu di sini? Dari mana kamu tahu aku di sini, Surya? Sekarang gak penting, Digi. Sekarang aku tahu kalau kamu bohong kan sama aku. Kamu bilang ke Nepal karena kamu mau ngejauhin aku kan? Tidak, Surya. Tadinya aku mau ke Nepal. Tapi mendadak ada masalah dan aku harus kembali ke sini. Udahlah, Digi. Kamu gak usah bohong lagi sama aku. Ternyata selama ini kamu juga satu rumah kan bareng Vindi? Ya Allah, bagaimana kalau sampai Vindi tahu Surya ada di sini? Aku harus bagaimana? Surya, tolong. Ini ruang ICU. Kita cari tempat lain untuk membicarakan masalah kita. Ayo. Itu sekarang gak penting, Digi. Sekarang kalau kamu selama ini tinggal sama Vindi, berarti kamu tahu dong Vindi itu suka sama aku. Surya, tolong dengarkan aku dulu. Biar aku jelaskan semuanya supaya kamu tidak salah paham denganku. Enggak, Digi. Kamu yang dengerin aku. Aku mau kamu sekarang ngomong sejujurnya. Hah? Jadi kamu pikir aku bohong sama kamu? Aku dan Sarah akan pergi, tapi ternyata Raya mengalami kecelakaan. Kamu gak lagi bohong kan? Dengar, kalau kamu ingin buktinya, aku punya. Itu tiket penerbangan kami kemarin. Puas kamu? Digi, aku minta maaf ya. Selama ini aku salah paham sama kamu. Tidak apa-apa, Surya. Digi, satu hal lagi aku mau nanya sama kamu. Beberapa hari lalu aku nelpon kamu tapi kamu gak pernah ngangkat. Apa itu gara-gara Vindi juga? Asal kamu tahu ya, Surya, Vindi tidak pernah menyuruhku untuk menjauhimu. Karena Vindi tidak tahu apa-apa tentang kita. Lagi pula, Vindi itu sangat mencintai kamu, Surya. Enggak, Digi. Aku gak mau kamu ngomong kayak gitu. Digi, kamu dengerin aku ya. Aku tahu cinta kamu itu lebih besar daripada cintanya Vindi. Buktinya, karena cinta kita bisa ketemu kan hari ini. Aku bahagia banget bisa ketemu kamu hari ini. Tapi aku sudah putuskan, aku tidak mau lagi bertemu sama kamu.
Tolong mulai sekarang jangan pernah menemui aku lagi, Surya. Aku tidak mau Vindi tahu tentang hubungan kita. Bersikaplah seolah-olah kita dua orang yang tidak pernah saling kenal sebelumnya. Jadi kamu lebih milih perasaan Vindi daripada perasaan aku? Aku gak pernah nyangka kita bakalan pisah gara-gara Vindi. Surya, aku mohon ya, kamu jangan pernah menyalahkan Vindi. Karena ini keputusanku sendiri. Lagi pula Vindi sangat mencintai kamu, Surya. Tapi aku sayangnya sama kamu, Digi. Surya, cinta kita ini semu. Karena cepat atau lambat, aku pasti akan kembali ke Nepal. Tapi, kalau kamu dengan Vindi, mungkin kalian bisa bahagia. Karena menurutku, Vindi itu gadis yang sangat baik. Digi, kalau kamu mau berjuang buat cinta kamu, kita juga bisa bahagia kok. Surya, tolong dengar ya. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus mendekati Vindi. Dan cobalah bersikap baik padanya. Mulailah berhubungan dengannya. Apa? Kamu benar-benar tega, Digi. Kamu gak mikirin perasaan aku sama sekali. Aku kecewa sama kamu. Sebenarnya, aku juga sangat mencintaimu, Surya. Maafkan aku. Ini benar-benar menyebalkan. Kenapa Digi tega nyuruh aku melakukan hal itu ya? Surya, Vindi? Kamu ngapain di sini? aku tadi habis jenguk kakak ipar aku. Kan dia lagi dirawat di sini. Terus, kamu ngapain di sini? Aku juga habis ngejenguk teman sih tadi. Gini aja deh Surya, mumpung kamu ada di sini, gimana kalau kamu ketemu sama keluarga aku? Kan mereka juga lagi ada di sini. Duh, gimana ya? Lain kali aja deh. Kan waktunya juga lagi nggak tepat. Keluarga kamu juga lagi ngejengukin kakak kamu kan. Udahlah Surya, nggak apa-apa kok. Kamu nggak pernah ganggu kok. Ayo dong, yuk. Mama sedih kalau mikirin kondisinya Raya. Mama nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus kuat, Ma. Pokoknya di depan Raya kita harus kuat supaya Raya tidak tambah sedih nantinya. Ya, kita harus sabar. Ma, Kenapa Surya bersama dengan Vindi? Apa dia mengikuti keinginanku? Ma, semuanya kenalin, ini Surya teman Vindi di kampus. Surya tante. Surya. Yakin? Cuma teman? Iya kak. Kalian janjian ketemu di sini? Enggak kok Ma, tadi nggak sengaja ketemu di depan. Nah, Surya, ini semua keluarga besar aku. Dan termasuk Digi, dia dari Nepal. Aku harus pura-pura tidak mengenal Surya. Oh, jadi Digi benar-benar ingin aku menjauhinya. Baiklah kalau begitu. Surya, sebenarnya keluarga besar aku masih ada lagi. Digi, Kak Sakti sama Kak Sarah mana? Sakti dan Sarah sedang pergi ke ruangan dokter. Kalian berdua dekat di kampus. Iya, Ma. Lihat aja Digi, aku akan membuat kamu cemburu. Iya tante, kita berdua dekat banget malah di kampus. Selain Vindi cewek paling cantik di kampus, dia juga baik tante.
Ya, aku senang aja bisa dekat sama Vindi. Ah, Surya, kamu bisa aja. Saya tahu, kamu pasti cemburu. Kalian berdua pasangan yang sangat serasi. Apa? Jadi Digi nggak peduli? Lebih baik aku pergi aja dari sini. Maaf, saya buru-buru. Saya pamit duluan ya. Ya, silakan. Hati-hati ya, sampai ketemu nanti. Permisi Tante. Pokoknya dendamku pada dokter sombong dan tunangannya itu harus terbalaskan. Dan kalian harus membantuku, mengerti? Baik, Bos. Aku akan kembali ke rumah sakit. Kalian awasi gerak-gerik dokter itu. Begitu ada kesempatan, kita culik dia. Paham? Terus apa yang harus kita lakukan, Bos? Dan setelah itu, aku akan membuat tunangannya mencium kakiku. Halo Nadia. Digi, kamu apa kabar? Sarah apa kabar? Alhamdulillah, kami berdua baik-baik saja. Syukurlah kalau gitu. Kalian jadi liburan ke Nepal? Oh, waktu itu kami tidak jadi ke Nepal. Kami harus menundanya karena ada masalah. Ah, ditunda? Kenapa? Raya dan Sakti mengalami kecelakaan yang cukup parah untuk Raya. Kecelakaan? Kecelakaan apa? Terus sekarang mereka gimana? Sakti hanya mengalami luka kecil. Tapi Raya, dia harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Dioperasi? Di rumah sakit mana? Aku kesana sekarang. Rumah sakit tempat mereka biasa check up. Oke, iya, yuk. Mah, aku yakin banget Sarah dan Digi itu dipaksa pulang ke Nepal karena Jakir. Jadi mereka pergi dari Jakarta karena Jakir? Iya, Mah. Jakir itu siapa, sayang? Jakir itu orang yang cinta mati sama Sarah. Oh gitu. Dan tahu nggak, Mah? Jakir itu sampai datang ke Jakarta untuk mencari Sarah. Dan sekarang pasti dia maksa Sarah untuk pulang ke Nepal. Zakir. Saya harus cari tahu siapa dia. Digi. Saya ingin menanyakan sesuatu sama kamu. Tentang apa, Pak? Soal Zakir. Zakir? Kamu tahu kan siapa dia? Oh, iya, dia itu penjahat, Pak. Dan dia sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan semuanya. Saya bisa minta alamatnya. Tapi untuk apa, Pak Baryadi? Seharusnya Bapak tidak berhubungan dengan laki-laki seperti Zakir. Dia itu sangat jahat, Pak. Dan dia tidak segan-segan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sudah, ya. Soal itu kamu tenang saja. Saya punya banyak kenalan dan saya akan buat dia secepatnya dideportasi. Tapi ingat, masalah ini tidak boleh ada yang tahu. Cuma di antara kita berdua aja. Iya, baik, Pak. Oke, boleh saya minta alamatnya? Sebenarnya aku tidak begitu tahu alamatnya, tapi nanti akan kucari lagi, Pak. Oke, terima kasih. Itu dia dokternya. Kita ikuti mobilnya. Ayo. Ke, Bos.
anak-anak itu lagi pada ngapain ya? Mereka pasti seneng banget aku kasih hadiah ini. Dokter itu mau apa dokter itu datang kemari? Baca itu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Kak Nadia. Sini. Kak Nadia. Hai, kalian apa kabarnya? Baik, Kak Nadia. Kalian udah bikin PR belum? Udah Kak, aku yang bantuin teman-teman kerjain PR. Pinter kamu. Oke, karena kalian udah bikin PR, karena dia punya hadiah untuk kalian. Yes, ini ada baju basket buat Poppy. Buat Nesa ada boneka. Buat Dul ada peci. Asik. Dan buat Bum Bum ada baju. Ayo, kalian bilang apa sama Kak Nadia? Makasih, Kak Nadia. Sama-sama sayang. Kak Nadia tahu aja Bum pingin baju baru. Ya abis baju kamu udah sempit. Makanya Bum kerjanya makan terus sih. Makanya bajunya kekecilan. Kesempitan sayang. Anak-anak, tapi kali ini Kak Nadia nggak bisa lama-lama ya. Kak Nadia harus jenguk teman Kak Nadia yang lagi sakit. Ya, padahal Dul mau kasih tahu jurus baru Dul ke Kak Nadia. Ternyata dia tidak seangkuh yang aku kira. Lain kali Kak Nadia bakal di sini lebih lama lagi, ya? Iya, Kak. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Ya, anak-anak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Kalian belajar lagi? Iya, Ibu. Lebih baik aku tanya pada ibu itu. Si bos kemana Jun? Cepet banget bilangnya. Baca ya Bum ya. Selamat sore, Bu. Iya, selamat sore Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya datang mau nyumbang sedikit untuk panti asuhan ini, Bu. Silakan diterima. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Oh ya, Bu, apakah banyak orang yang memberi sumbangan ke panti asuhan ini? Memangnya kenapa ya Pak? Begini, tadi saya melihat ada seorang perempuan muda yang datang ke panti asuhan ini, Bu. Oh, itu pasti dokter Nadia. Dia itu tidak hanya menyumbang Pak, tapi banyak bantu di panti asuhan sini. Ya, seperti keluarganya sendiri. Mungkin karena dia sejak kecil jadi anak yatim piatu kali ya Pak. Ya ampun, kenapa aku ingin menghancurkan orang baik seperti dokter Nadia itu? Padahal dia sebaik bidadari.